Kelahiran Pedang Iblis bab 521. Tubuh Nuh telah mencapai puncak tingkat menengah setelah dia memakan banyak wanita itu. Dia hanya perlu mengumpulkan cukup makanan sekarang untuk mencapai tingkat atas. Namun, dia perlu menyembuhkannya sebelum dia bisa mulai mengumpulkan nafas. Lukanya tidak terlalu parah, tetapi masih membutuhkan perawatan. Pikirannya melewati pertempuran yang baru saja dia lawan saat dia terbang kembali ke matriks teleportasi. Analisisnya tentang pertarungan itu membuatnya sangat kecewa dengan kekuatan pertempurannya. Aku akan mati jika dia memahami identitasku lebih cepat. Nuh berpikir sambil meninjau kemampuan wanita itu. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan jika kultivator heroik telah disiapkan untuknya. Wanita itu bisa saja menggunakan tombak dan elangnya untuk menjauh. Dia hanya harus fokus pada pertahanannya untuk memenangkan pertempuran tanpa membahayakan. Saya tidak dapat mengandalkan efek kejutan setiap saat. Rahasia-rahasia saya memungkinkan saya untuk menutupi kekurangan mantra saya, tetapi tidak memberi saya kondisi menang. Saya hanya dapat mengatasi pembudidaya heroik yang berpengalaman dengannya. Nuh hanya memiliki 3 mantra ofensif, dan 2 di antaranya adalah serangan mental. Dia sangat kurang dalam bidang itu. Hei Long terlalu lemah untuk levelku saat ini, dan aku perlu menemukan cara untuk membuat mantra dengan metode penempaan elemental. Selain itu, saya hanya bisa menunggu pusat kekuatan saya meningkat. Hei Long hanyalah binatang ajaib di tingkat bawah yang telah diberdayakan oleh maksud Nuh. Itu tidak bisa menandingi serangan para pembudidaya heroik. Alangkah baiknya jika saya memiliki sepasang rekan darah peringkat 4 puncak. Pikiran saya pasti dapat menangani mereka. Dan saya dapat lebih meningkatkan kekuatan mereka dengan metode penempaan elemental. Saya mungkin benar-benar menutupi sebagian kelemahan saya dengan mereka. Nuh dengan cepat menemukan solusi untuk masalah pertamanya. Saya tidak benar-benar membutuhkan teman darah untuk terbang lagi. Saya dapat memilih binatang ajaib untuk sifat terbaik mereka dan memberdayakan mereka sehingga mereka dapat berguna dalam pertempuran melawan pembudidaya heroik. Sisi naganya tidak menyukai gagasan kehilangan sayapnya lagi, tetapi Nuh tidak terlalu peduli. Dia tidak mau repot-repot menjaga kemampuan yang tidak berguna baginya. Mengenai mantranya, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Nuh menghela nafas ketika dia memikirkan itu sebelum meletakkan masalah itu di benaknya. Dia tidak bisa memaksakan inspirasinya. Sering menggunakan teknik deduksi ilahi adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan sekarang karena dia tidak punya ide. Nuh terus terbang selama beberapa hari sebelum sosok yang dikenalnya muncul di hadapannya. Apa yang telah terjadi? Elder Hope bertanya ketika dia melihat keadaan Nuh yang menyedihkan. Dia sangat kurus, dan kulitnya masih terbakar di beberapa titik, terutama di lengan kanannya. Juga, hanya beberapa helai jubahnya yang menutupi tubuhnya, bahkan sebagian rambutnya telah terbakar selama pertempuran. 3 negara besar telah menyegel fakta untuk membagi garis pantai di antara mereka sendiri. Saya percaya bahwa pantai selatan mungkin milik negara Utara. Nuh berbicara, tidak peduli dengan tatapan sesepuh di tubuhnya, ada masalah yang lebih langsung daripada aspeknya. Elder Hope tercengang dengan kata-katanya dan dengan cepat menghubungi Elder Austin dan para tetua lainnya dengan bakat api, danau lava tidak simen yang mereka yakini. Apakah seseorang mengejarmu? Kamu mengatakan bahwa kamu telah ditemukan. Penatua Hope bertanya, buku catatannya masih ada di tangannya. Kultivator yang menemukanku sudah mati, dan tidak ada orang lain yang bersamanya. Mata Penatua Hope melebar ketika dia mendengar kata-katanya. Pangeran Iblis Sarang, yang baru saja mencapai peringkat keempat.
sudah mampu bertarung melawan para kultivator heroik lainnya. Apakah kamu yakin? Apakah kamu benar-benar membunuhnya? Nuh mengangkat bahu atas pertanyaan itu. Rasa dantian wanita itu masih tertinggal di mulutnya, dia tidak membutuhkan bukti lain tentang kematiannya. Apakah dia mengirim panggilan darurat? Apakah dia menghubungi seseorang selama pertarungan? Di mana kamu menyembunyikan mayatnya? Bagaimana dengan barang-barangnya? Elder Hope menyerbu Nuh dengan pertanyaan. Tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya saat dia terus terbang menuju hutan White Woods. Mayatnya tersembunyi dengan baik, dan cincin antariksanya juga ada di sana. Aku tidak yakin tentang hal lain. Nuh secara singkat menggambarkan lingkungan di padang rumput untuk meyakinkan Penatua Hope. Dia menghela nafas lega ketika mendengar secara spesifik tentang kematian wanita itu. Tidak ada yang datang untuk kita, jadi kurasa dia tidak berhasil memperingatkan siapapun. Namun, aku yakin situasinya akan menjadi tegang. Bahkan 3 negara besar tidak dapat menganggap enteng kehilangan seorang kultivator heroik. Penatua Hope menyimpulkan saat dia meningkatkan kecepatan terbangnya. Nuh mengikutinya saat dia terus memakan potongan binatang ajaib untuk pulih. Keduanya kembali ke hutan White Woods, di mana Tetua Morgan dan Tetua Duke sedang menunggu mereka. Kita harus mempercepat pembuatan langkah-langkah pertahanan, ada kemungkinan besar pertempuran akan menimpa kita. Meninggalkan formasi ini harus diperlakukan sebagai upaya terakhir. Elder Hope memerintahkan 2 tetua yang melindungi matriks teleportasi. Dia tahu nilai benua baru, dia tidak ingin mundur begitu cepat. Aku sudah menghubungi Penatua Laurel. Dia sedang dalam perjalanan kembali ke sini. Hubungkan langkah-langkah pertahanan dengan hutan putih. Aku ingin menjatuhkan setidaknya beberapa kultivator heroik jika kita terpaksa meninggalkan tempat ini. Penatua Morgan dan Penatua Duke berulang kali mengangguk pada kata-katanya dan mulai menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembentukan formasi pertahanan. Bagaimana dengan Penatua Austin? Nuh bertanya ketika dia melihat Penatua Hope tidak menyebut-nyebutnya. Elder Hope mengungkapkan ekspresi yang rumit sebelum menjawab Nuh. Dia mengatakan bahwa pemahamannya tentang elemen api meningkat dengan kecepatan yang luar biasa dan dia mendekati terobosan. Dia meminta bala bantuan. Tetapi dia telah menetapkan bahwa matriks teleportasi adalah prioritas utama. Nuh mengerti arti di balik kata-katanya dan mengangguk sebelum menembak ke udara ke arah pantai selatan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 522. Elder Hope berspesialisasi dalam pengumpulan informasi, dan dia adalah orang yang tepat untuk menjaga matriks teleportasi. Penatua Duke dan Penatua Morgan adalah ahli di bidang formasi, dan mereka adalah satu-satunya yang dapat menerapkan tindakan pertahanan di sekitar hubungan dengan Kepulauan Coral. Penatua Laurel adalah seorang ahli di bidang tumbuhan ajaib, dan dia adalah satu-satunya yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana menggunakan kemampuan hutan putih untuk keuntungan kelompok. Penatua Austin, Penatua Jason, dan Penatua Pansy sibuk berkultivasi di sebelah danau lava, dan mereka tidak mau meninggalkan daerah itu. Mereka meminta bala bantuan sebagai konsekuensi dari keengganan itu. Satu-satunya pembudidaya heroik yang tersedia untuk peran itu adalah Nuh. Saya mengerti keinginan mereka untuk berkultivasi di sana, tetapi situasinya tidak begitu menguntungkan. Pilihan teraman adalah mundur sementara di sebelah matriks teleportasi dan perlahan-lahan memperbesar area di bawah kendali kami. Nuh berpikir saat dia terbang menuju pantai selatan, mulutnya terus-menerus mengunyah potongan-potongan binatang ajaib untuk menyehatkan tubuhnya. Beberapa minggu telah berlalu sejak dia meninggalkan hutan White Woods,
Nuh tidak bergegas menuju danau lava, prioritasnya adalah menyembuhkan tubuhnya. Kulitnya sebagian besar pulih setelah dia terus makan sendiri, hanya beberapa memar yang tersisa di tangan kanannya, tetapi butuh waktu kurang dari sehari untuk sembuh. Setelah itu, dia akhirnya bisa mulai mengumpulkan nafas yang diperlukan untuk terobosan di tingkat atas. Nuh tahu bahwa tubuhnya akan meningkat dengan selisih yang besar setelah melangkah ke dalam tingkat terakhir dari peringkat keempat. Dia tidak perlu mengumpulkan bread untuk terobosan di tingkat menengah, tubuhnya telah berada di puncak tingkat bawah selama bertahun-tahun, itu sudah mengumpulkan cukup makanan. Nuh meningkatkan kecepatan terbangnya bahkan setelah tangan kanannya sembuh. Dia tidak punya alasan untuk ragu lagi, dan dia tidak ingin mengambil risiko membuat marah pemimpin kelompoknya. Dia mengenakan jubah hitam sederhana saat dia meraih danau lava, sulaman di pakaian sarang bisa mengungkapkan identitasnya, dia lebih suka menghindari kemungkinan itu. Nuh terbang melewati gurun yang dihuni oleh cacing pasir raksasa peringkat 5 dan mencapai gurun berbatu yang dipenuhi Sungai Merah. Dia segera menemukan 3 sosok familiar mengambang bersila di atas Danau Merah. "Kamu mengambil waktumu," Penatua Austin berbicara ketika dia membuka matanya dan meluruskan posisinya sebelum berbalik ke arah Nuh. Nuh hanya membungkuk sedikit sebelum mengalihkan pandangannya ke arah timur. Dia hampir yakin bahwa kekuatan bangsa Utra sedang menjelajahi daerah-daerah ke arah itu. Berita telah menyebar, tetua Cheryl dari Sekte Api akan mati karena serangan tanaman magis yang berbahaya. Kekuatan Dewan hanya dapat memulihkan cincin antariksa miliknya, semua hal lain tentang dirinya telah lenyap. Penatua Austin berbicara dengan nada tenang sambil terus menatapnya. Nuh merasakan tatapan panas dari pemimpin kelompoknya tertuju padanya. "Apakah mereka menemukan kita?" Nuh bertanya, membalikkan dirinya menghadap pemimpin. Penatua Austin menghela nafas sebelum mengungkapkan senyuman dan menarik kembali panas yang terpancar dari tatapannya. "Tidak. Tapi situasinya masih cukup berantakan." Dewan tidak percaya bahwa Penatua Cheryl telah meninggal karena kurangnya perhatiannya dan menyalahkan 2 negara besar lainnya. Di sisi lain, keluarga Elbas menyangkal keterlibatan apapun dalam penting, dan kekaisaran sama sekali tidak menjawab negara papral. "Tampaknya Anda telah merusak perdamaian yang berlangsung selama lebih dari 4 tahun. Penatua Austin berbicara sambil tetap tersenyum, dia tampak cukup terhibur dengan pergantian peristiwa itu. "Bagaimana Hiv mengetahui detail ini?" Nuh bertanya ketika dia mengerti bahwa ada sesuatu yang salah tentang pernyataan Penatua Austin. 3 negara besar selalu sangat tertutup tentang hal-hal yang berkaitan dengan benua baru, tidak masuk akal bagi Hiv untuk tiba-tiba memiliki semua laporan itu. Penatua Austin mengeluarkan tawa keras ketika dia mendengar kata-kata itu sebelum memuji Nuh. "Kamu memang pantas menyandang gelar Pangeran Iblis. Belum genap setahun sejak kamu menjadi kultivator heroik. Tapi kamu sudah berkeliling membunuh monster tua yang telah hidup selama berabad-abad." "Bagus, bagus." Penatua Austin melemparkan bola kecil yang bersinar ke arah Nuh ketika dia selesai berbicara. Gelombang mental Nuh memindai benda itu segera setelah dia menangkapnya. Nuh tidak bisa menahan ekspresi terkejut ketika dia membaca isi bola itu. Dia mengangkat pandangannya ke arah pemimpin seolah bertanya apakah yang dia baca itu benar. Informasi yang terkandung dalam bola itu menjelaskan secara rinci peristiwa yang mengikuti jatuhnya tanah abadi dari sudut pandang Dewan. Apapun tentang jejak yang ditinggalkan oleh makhluk ilahi telah dihilangkan.
Tetapi Nuh dapat dengan jelas memahami bagaimana wilayah benua baru telah dibagi selama bertahun-tahun dengan laporan tersebut. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu seperti ini? Nuh langsung bertanya, sumber informasi itu harus bisa dipercaya agar Penatua Austin begitu yakin dengan isi bola itu. Mengapa kamu bertanya? Hanya negara Papral yang dapat memiliki informasi sedetail itu. Nuh terkejut sekali lagi setelah mendengar kata-kata pemimpin, tidak ada alasan bagi dewan untuk menyerahkan laporan itu. Kemudian, kemungkinan yang tidak masuk akal terbentuk di benaknya. Jangan bilang, mereka ingin bekerja sama. Penatua Austin mengangguk ketika dia melihat bahwa Nuh telah memahami situasinya dan mulai menjelaskan masalah tersebut secara mendetail. Ya, baiklah, bukan kerja sama. Situasi politik di benua baru sedang tegang, satu kesalahan langkah dapat menyebabkan perang, dan yang kalah akan dipaksa meninggalkan tanah ini. Dewan tidak tahu faksi mana yang membunuh tetua Cheryl, tapi tidak ingin menjadi satu-satunya negara besar yang menderita korban. Sederhananya, mereka ingin mempekerjakan kita untuk menyerang faksi lain. Kelahiran Pedang Iblis bab 523. Banyak negara telah mencoba memberontak melawan pengaruh tiga negara besar, tetapi HIV adalah satu-satunya organisasi yang berhasil mengklaim kemerdekaan sejati. Perbatasan Kepulauan Coral dilindungi oleh teknik penyalinan yang diambil dalam dimensi terpisah Divine Demon, dan keberadaan peringkat 6 menguasai pulau-pulau itu. Tiga negara besar tidak dapat mempengaruhi domain itu tanpa menderita kerugian. Sarang dapat berkembang jauh dari cengkeraman kekuatan-kekuatan itu, meningkatkan dan memperkuat fondasinya, menjadi sesuatu yang mirip dengan kekuatan yang berpengaruh keempat di benua lama. Namun, jalan untuk menjadi negara besar keempat masih panjang, terutama karena HIV kekurangan aset heroik. Satu-satunya cara untuk meningkatkan di bidang itu adalah memelihara sejumlah besar pembudidaya manusia. Penggarap heroik sangat penting dalam sebuah organisasi sehingga negara Papral siap menyewa sarang untuk membuat orang lain menderita kerugian. Dewan tidak ingin menjadi satu-satunya kekuatan yang dilemahkan oleh eksplorasi tanah baru. Kita tidak bisa menjadi senjata sekali pakai dari bangsa Papral. Nuh berkata setelah Penatua Austin menjelaskan situasinya. Tawaran Dewan sangat menarik, dan dia yakin bahwa laporan tentang benua baru bukanlah satu-satunya hadiah yang bisa diperoleh HIV darinya. Namun, mengotak-atik negara besar bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. HIV tidak memiliki kekuatan untuk menanggung kemungkinan akibatnya. Benar, tapi kita juga tidak bisa terus menjelajahi tanah ini secara rahasia. Semua pantai pada akhirnya akan berada di bawah kendali tiga negara besar, yang akan memaksa kita untuk kembali ke kepulauan. Kita membutuhkan dukungan dari negara Papral untuk tetap di sini secara terbuka. Penatua Austin berbicara, dan Nuh berpikir bahwa kata-katanya masuk akal. HIV hanya menemukan tiga area yang darinya ia dapat memperoleh keuntungan: hutan kayu putih, dataran biru, dan tanah kosong yang dipenuhi sungai lahar. Gurun dengan cacing pasir dan padang rumput dengan lumut kekuningan cukup tandus dan hanya bisa menawarkan aliran binatang dan tumbuhan ajaib, dan tidak banyak yang bisa diperoleh dari mereka. Danau yang dihuni oleh spesies gurita tertentu dan sungai yang ditempati oleh katak beracun dapat menyembunyikan sesuatu yang menarik, tetapi menjelajahi daerah itu adalah tugas yang sulit. Misi tersebut akan membutuhkan tim pembudidaya heroik yang sepenuhnya siap untuk diselesaikan. Pemandangan pegunungan tampak menarik, tetapi Nuh terpaksa menghentikan penjelajahannya karena kemunculan Penatua Cheryl. Tidak mungkin untuk kembali ke sana setelah pasukan dewan disiagakan.
Itu adalah area yang dapat dijelajahi Hiv dalam waktu singkat dan dengan sedikit tenaga. Namun, masalah utamanya adalah Hiv membutuhkan waktu untuk mendapatkan manfaat dari zona tersebut. Dataran biru perlu dibebaskan dari binatang ajaib sehingga semak biru yang tumbuh di sana dapat dijarah dan diubah menjadi sumber pendapatan yang stabil. Hutan kayu putih perlu dipelajari secara mendalam sebelum tanaman ajaib itu dapat digunakan sebagai tindakan pertahanan. Penatua laurel saja tidak cukup untuk tugas itu karena dia hampir tidak dapat mempengaruhi pohon terkuat. Danau lava harus diubah menjadi area budidaya yang tepat untuk para tetua dengan bakat api, dan bahkan sumber panasnya harus direbut, yang hanya bisa dilakukan oleh chasing demand. Secara keseluruhan, sarang membutuhkan waktu dan izin untuk tetap berada di benua baru, hal-hal yang hanya dapat disediakan oleh salah satu dari 3 negara besar. Aku mengerti kekhawatiranmu, tapi kepulauan tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Rumah kita aman, dan kemungkinan keuntungan melebihi kemungkinan kerugian. Kita hanya harus memperhatikannya. Penatua Austin berbicara lagi ketika dia melihat bahwa Nuh tenggelam dalam pikirannya. Memperhatikan saja tidak cukup, tapi dia harus punya semacam rencana karena dia terlihat sangat percaya diri. Nuh kembali ke kenyataan ketika dia mendengar kata-kata pemimpin dan untuk sementara menekan keraguannya tentang tugas itu untuk menanyainya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Penatua Austin mengungkapkan senyuman ketika dia melihat bahwa Nuh telah menyetujui misi tersebut dan berjalan di sampingnya saat dia menunjuk ke arah pantai timur. Kami akan membentuk tim kecil yang dipimpin oleh sesepuh peringkat 5 yang berspesialisasi dalam penyergapan. Tim akan terus menjelajahi pantai selatan sampai menemukan jejak para pembudidaya heroik bangsa Utra, hanya untuk mengejutkan mereka dan mundur. Indeks Penatua Austin menelusuri garis merah di udara, versi kecil benua segera digambar di depan Nuh. Anonimitas adalah kuncinya. Keluarga Elbas harus berpikir bahwa pembunuh berasal dari salah satu dari 2 faksi lain untuk memaksanya bertindak melawan mereka. Kami akan memutuskan langkah selanjutnya setelah kami memahami bagaimana bangsa Utra menjawab provokasi kami. Nuh mengangguk mendengar kata-kata itu. Kehadiran pembudidaya heroik peringkat 5 yang berspesialisasi dalam penyergapan akan memudahkan tugas tersebut, terutama jika target mereka berada di peringkat keempat. Ancaman pembunuh yang berlarian bebas di benua akan memaksa 3 faksi untuk memperlambat penjelajahan mereka, memberi kita lebih banyak waktu untuk menstabilkan keuntungan kita. Saya yakin Hiv telah menyiapkan alibi jika implikasinya dipertanyakan. Nuh melanjutkan pidato pemimpin, dan tugas itu menjadi lebih bisa dilakukan, semakin dia menganalisisnya dalam benaknya. Penatua Austin mengangguk sebelum menjelaskan sambil membubarkan api yang masih berkobar di udara. Tentu saja, sarang akan secara terbuka menyerang salah satu negara di wilayah pengaruh kekaisaran. Kami akan menggunakan perang itu untuk melatih aset manusia baru dan berpura-pura terlalu sibuk untuk memikirkan benua baru. Itu adalah kemenangan. Situasi menang. Nuh tidak bisa tidak memikirkan bangsa Odrea ketika dia mendengar bahwa Hiv ingin melatih pembudidaya manusia melalui perang. Tetapi pikirannya dengan cepat kembali ke topik utama karena menyuarakan permintaan. Aku ingin mayat para pembudidaya yang kita bunuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 524 Penatua Julia. Di hutan Whitewoods, di medan di bawah mahkota putih pepohonan. Cahaya matriks teleportasi bersinar, memperlihatkan sosok pendek yang mengenakan jubah putih sederhana. Elder Hope bersujud ketika sosok itu terungkap, dahinya menyentuh tanah saat kata-kata hormat keluar dari mulutnya.
Selamat datang di benua baru, Tuan. Nuh dan para pembudidaya HIV lainnya ada di sana. Mereka menyambut pembudidaya peringkat 5 baru yang datang membantu mereka dari Nusantara. Selamat datang di tanah abadi, Julia. Denganmu di sini. Hanya segelintir dari kami yang tersisa di Kepulauan Coral. Penatua Austin berseru ketika dia menyapa wanita paruh baya yang keluar dari matriks teleportasi. Tatapan Nuh tertuju padanya, dia memiliki rambut abu-abu panjang dan mata abu-abu, tatapannya tidak bersinar seperti kebanyakan pembudidaya, sesuatu yang menurut Nuh sangat aneh. Aneh sekali, seolah-olah dia tidak ada di sini sama sekali. Nuh berpikir ketika dia memeriksa Penatua Julia. Dia bisa dengan jelas melihat penampilannya, tetapi kesadarannya sulit menganalisisnya, gelombang mentalnya hanya melewatinya seolah-olah dia terbuat dari udara. Elder Julia menatap Noah tanpa ekspresi sebelum memusatkan perhatian pada Elder Hope yang berlutut, dan kehangatan muncul di wajahnya ketika dia melihat muridnya. Jangan khawatir tentang pangeran, dia melakukan hal yang sama denganku. Penatua Austin berbicara saat dia terbang di udara, Penatua Julia mengikutinya, dan bersama-sama mereka menghilang di langit di atas mahkota putih tanaman ajaib. Baru kemudian yang lain menghela nafas lega, berada di samping dua eksistensi peringkat 5 telah membuat mereka cukup tegang. Kamu harus lebih menghormati seniormu. Penatua Hope berdiri dan berbicara kepada Nuh, jelas bahwa dia tidak menghargai pemeriksaan tuannya. Maaf, itu kebiasaan burukku. Nuh menjawab dengan jelas sambil duduk di tanah dan mulai menatap rune kesier kelima. Sebenarnya Nuh tidak terlalu peduli dengan senioritas atau sejenisnya. Dia hanya tahu bahwa makhluk kuat itu tidak akan menghukumnya karena posisinya yang istimewa. Para pembudidaya heroik di peringkat kelima memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum yang dibawa oleh elemen mereka dibandingkan dengan Nuh. Dan dia tidak dapat melepaskan kemungkinan untuk mendapatkan inspirasi dari mereka. Penatua Julia menyerupai udara tipis. Kesadaranku sama sekali tidak dapat merasakannya. Luar biasa. Nuh berpikir sambil terus berlatih dengan rune kesier, setiap keberadaan di peringkat kelima selalu bisa meninggalkan kesan mendalam padanya. Sarang seharusnya hanya memiliki 7 atau 8 pembudidaya di peringkat kelima secara total dan, sekarang, 2 di antaranya ada di sini. Kekuatan dari setiap organisasi yang relevan di benua lama perlahan-lahan ditarik ke sini. Tertarik oleh peluang yang tidak dapat ditawarkan oleh tanah fana, energi mental dikeluarkan untuk memicu teknik deduksi ilahi. Tidak perlu dikatakan bahwa lautan kesadaran Nuh mengosongkan dirinya dengan kecepatan tinggi karena dia juga menatap rune pada saat itu. Aku adalah kesalahan yang terus hidup, kehampaan yang ada. Tapi kemana aku pergi? Nuh sering merenungkan tentang dirinya sendiri dan kemudian tentang hukum elemen kegelapan dengan bantuan teknik deduksi ilahi. Dia tahu bahwa dia akan membutuhkan pemahaman seperti itu cepat atau lambat. Kekuasaan adalah maksud dan tujuan saya karena kekuatan berdiri di atas segalanya. Kekuatan untuk bangkit di langit sehingga aku bisa memperoleh kekuatan yang lebih kuat lagi. Sebuah perjalanan tanpa akhir. Seperti pedang yang menggunakan rintangan di jalurnya untuk mencapai tingkat ketajaman yang lebih tinggi. Nuh merasa seolah-olah pemahamannya sedikit meningkat. Tetapi dia tidak melihat adanya peningkatan dalam penyerapannya terhadap Brad. Tampaknya saya perlu menghubungkan pemahaman tentang diri saya dengan hukum elemen kegelapan agar dantian saya mendapatkan beberapa keuntungan. Dia tidak merasa kecewa dengan kesadaran itu. Dia tahu bahwa butuh waktu untuk maju di bidang itu,
bahkan dengan bantuan teknik yang diciptakan oleh Divine Demon. Nuh berbeda dari pembudidaya peringkat 4 lainnya, dia sudah memiliki teknik kultivasi pribadinya, artinya dia tidak akan menemui hambatan apapun di jalan menuju peringkat kelima. Penatua Julia dan Penatua Austin turun dari langit dan mendarat di tanah beberapa menit kemudian. Sepertinya percakapan mereka telah berakhir dan mereka siap memberitahu anggota kelompok lainnya tentang hal itu. Penatua Julia akan menutupi beberapa dari Anda dengan kemampuannya, memungkinkan Anda mengejutkan para penjelajah yang Anda temukan di jalan. Namun, dia menolak untuk menyerang siapapun yang tidak setingkat dengannya. Penatua Austin berbicara, dia tampak sangat kecewa dengan hasil itu. HMPH, junior harus melawan junior. Mereka tidak akan mencapai level kita jika kita menyelesaikan semua masalah mereka. Penatua Julia mendengus ketika dia menjawab kata-kata Penatua Austin. Ekspresinya menunjukkan betapa tekadnya dia dalam mengambil keputusan. Itu benar-benar sempurna. Nuh berpikir ketika dia mengerti bahwa dia bisa mendapat manfaat dari situasi itu. Bergabung secara pribadi dalam pertempuran tidak hanya akan membuatnya mengumpulkan dantian lebih cepat, tetapi juga akan memberinya wawasan tentang cara meningkatkan kecakapan pertempurannya. Pengalamannya dalam pertempuran di barisan heroik masih kurang, dia tahu bahwa dia perlu meningkatkan gaya bertarungnya, tetapi dia tidak yakin tentang apa yang perlu diprioritaskan. Juga, dia setuju dengan alasan Penatua Julia, tidak ada gunanya memiliki pusat kekuatan Anda di peringkat keempat jika Anda tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Tim yang ditugaskan untuk penyergapan dengan cepat dibuat, Noah, Hope, Jason, dan Pansy akan terbang di sepanjang garis pantai selatan mencari pembudidaya yang berasal dari bangsa Utra. Penatua Julia akan bersama mereka, menyembunyikan kehadiran mereka dan siap untuk campur tangan jika muncul kekuatan yang kuat. Laurel, Morgan, dan Duke akan tetap berada di hutan White Woods dan bekerja membangun pertahanan sementara Penatua Austin akan melanjutkan penanamannya di atas danau lava. Dalam waktu kurang dari sehari, 6 sosok melesat ke udara dan terbang menuju pantai selatan, siap menjalankan peran mereka. Kelahiran Pedang Iblis Bab 525 Penyergapan. 4 sosok terbang melewati gurun berbatu yang dipenuhi sungai lava, mereka terbang ke timur, menyusuri garis pantai selatan. Vegetasi mulai muncul ketika kelompok dari HIV menjelajah area yang dijelajahi, meskipun pandangan mereka tidak terlalu banyak tertuju pada lingkungan, kesadaran mereka mencari target lain. Mereka tidak bisa merasakan kita, metode Penatua Julia luar biasa. Yah, bagaimanapun juga dia adalah kultivator peringkat 5. Nuh berpikir ketika dia terbang bersama teman-temannya. Kumpulan binatang ajaib tipe kera telah muncul di medan di bawah mereka, tetapi mereka tampaknya tidak memperhatikan keberadaan para pembudidaya di langit. Bahkan spesimen peringkat 5 yang muncul tampaknya sama sekali tidak dapat merasakannya. Penatua Julia mengawal mereka selama misi itu dan menggunakan metodenya untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Tidak tahu bahwa dia ada di dekat mereka, tetapi dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun auranya. Mereka masih akan terlihat jika mereka memasuki bidang pandang salah satu makhluk itu. Tetapi aura mereka sepenuhnya tersembunyi, membedakannya ke arah mereka tidak akan menjadi masalah yang sama sekali. Tentu saja, misi mereka tidak melibatkan binatang ajaib, tetapi para pembudidaya heroik dari bangsa Utra, menyergap yang terakhir jelas akan sedikit lebih sulit. Pohon-pohon kecil dan binatang-binatang ajaib memenuhi area setelah gurun berbatu, makhluk hidup mulai sering muncul saat kelompok itu menjauh dari danau lava.
Mereka terbang perlahan dan banyak istirahat. Penatua Hope ditugasi untuk memeriksa sekeliling mereka, dan metode investigasinya memakan waktu. Namun, tidak ada yang mengeluh. Prioritas mereka adalah menjaga anonimitas mereka. Mereka tidak bisa mengambil risiko ketahuan oleh musuh sebelum mereka menyelesaikan persiapan mereka. Hari-hari berlalu, rombongan terus terbang menelusuri pantai selatan tanpa menemui tanda-tanda kekuatan bangsa Ultra. Nampaknya daerah tersebut masih belum dijelajahi oleh manusia. Namun, setelah 3 minggu eksplorasi yang cermat, Penatua Hope akhirnya menemukan jejaknya. Seseorang terbang pada satu hari perjalanan di depan kita. Saya tidak mendengar orang lain, kita seharusnya menemukan satu-satunya penjelajah. Penatua Hope berbicara ketika dia melepaskan tangannya dari telinganya. Dia telah menggunakan metode investigasi yang sama sejak mereka melakukan perjalanan di atas laut yang mengelilingi benua baru. Nuh dan yang lainnya mengangguk pada kata-katanya sebelum turun ke medan. Metode Penatua Julia menyembunyikan kehadiran mereka tetapi bukan tubuh mereka. Mereka masih perlu bersembunyi untuk menyergap penjelajah. Kelompok itu dengan hati-hati berjalan melintasi tanah, menghindari sekawanan binatang ajaib yang muncul di jalan mereka. Mereka tidak ingin mengungkapkan posisi mereka dengan bertarung dengan makhluk-makhluk itu. Butuh lebih dari 1 hari bagi para pembudidaya HIV untuk menemukan posisi penjelajah. Tetapi, pada akhirnya, mereka melihat sosok kesepian terbang di udara dan menganalisis lingkungan di bawahnya. Kultivator adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang dan tanpa rambut. Dia berada di puncak tahap gas dari peringkat keempat. Tetapi tampaknya waktu telah mempengaruhi kekuatannya secara negatif. Dia memancarkan aura lembut, tetapi kesadarannya tampak rapuh. Gelombang mentalnya dapat menganalisis tanah di bawahnya hanya untuk beberapa detik sebelum menyebar. Lagi pula dia akan mati dalam beberapa tahun. Pembunuhan ini hampir tidak dianggap sebagai pencapaian. Penatua Pansy berbicara ketika dia melihat keadaan kultivator. Penilaiannya tepat. Penjelajah hanya akan dapat hidup selama beberapa tahun kecuali dia meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, Nuh tidak peduli seberapa terhormat tindakannya. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Penatua Pansy saat pandangannya tertuju pada lambang jubah yang dikenakan oleh penjelajah. Dia mengenali simbol itu. Keluarga Sosti. Nuh bergumam ketika dia mengenali asal penjelajah. Teman-temannya dapat dengan jelas mendengar kata-katanya dan melontarkan tatapan bertanya ke arahnya. Keluarga bangsawan berukuran besar di negara Ultra. Nuh menjelaskan dalam beberapa kata, dan teman-temannya mengangguk ketika mereka mengerti bahwa mereka telah menemukan target yang cocok. Masing-masing dari mereka dengan cepat bersiap untuk penyergapan. Nuh memegang pedang iblisnya, Elder Hope mengeluarkan pisau anehnya, Elder Pansy meletakkan tongkat besi panjang di pundaknya. Dan Elder Jason mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Mereka siap menyerang. Kultivator heroik dari keluarga Sosti terus terbang. Dia tidak menyadari bahwa 4 pembunuh bersembunyi di bawah pohon di bawahnya, menunggunya mencapai tempat tertentu di langit. Kemudian, tiba-tiba, 4 garis hitam muncul di sekelilingnya dan membentuk persegi panjang bersinar yang mengelilinginya. Dia merasa lemah ketika cahaya mantra menghantamnya, butuh konsentrasi yang cukup untuk mengusir efek pelemahan yang menyerang tubuhnya. Cahaya biru bersinar dari tubuhnya, yang tampaknya untuk sementara memperbaiki kulitnya. Dia dengan cepat bergerak untuk melarikan diri dari area persegi panjang ketika suara tajam mencapai telinganya dan mengacaukan konsentrasinya. Kultivator heroik dari keluarga Sosti kehilangan pijakan di bawah kaki kirinya ketika konsentrasinya rusak.
Dia akan mengucapkan mantra lain ketika lebih dari 30 bola api ditembakkan dari medan dan menabraknya. Sebuah ledakan keras terjadi, dan awan abu-abu terbentuk di langit. Sesosok asap keluar dari asap dan terbatuk keras ketika mencoba untuk meluruskan posisinya. Kultivator heroik selamat. Tetapi sebagian besar jubahnya telah terbakar, dan bahkan janggutnya tidak selamat dari serangan itu. Kemarahan dapat terlihat jelas pada ekspresinya saat dia berteriak ke tanah di bawah. "Siapa berani?" Pertanyaannya tidak dijawab dengan kata-kata tetapi dengan munculnya api hitam dari belakang punggungnya. Penggarap dari keluarga Sosti merasakan ancaman itu dan berbalik untuk memblokir serangan itu. Perisai biru kecil muncul di tangan kanannya, dan tombak dihunus di tangan kirinya. Dia mengangkat perisainya untuk bertahan dari serangan itu tetapi matanya melebar ketika dia melihat wajah pembunuhnya. Rambut hitam panjang, mata biru sedingin es yang bersinar, dan ujung yang lembut. Dia tahu aspek kemudaan itu terlalu baik untuk disalahartikan. "Noah Balvan, bagaimana?" Pedang Nuh bentrok dengan perisai saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak dapat menembusnya tanpa aktivasi seni rahasianya. Tetapi retakan masih muncul di permukaannya karena kekuatan luar biasa di balik tebasan Nuh. Bangsawan itu hendak berbicara lagi. Tetapi rasa sakit yang tajam di punggungnya memaksanya untuk menekan keterkejutannya dan menggunakan semua fokusnya untuk mencoba bertahan dari situasi itu. Keputusasaan mulai memenuhi pikirannya ketika dia melihat tongkat dan pedang diarahkan untuk kepalanya. Kelahiran pedang iblis bab 526 petunjuk. Kultivator dari keluarga Sosti melepaskan mantra pertahanannya ketika dia melihat dua serangan berbahaya itu. Semburan udara menelan sosoknya dan menghentikan gerak maju tongkat dan pedang. Nuh tidak menunggu semburan untuk membubarkan, matanya melepaskan sinar mental. Dan bahkan cakar halus ditembakkan ke arah musuhnya, dia menggunakan serangan mentalnya untuk menembus pertahanan pembudidaya. Mantra area kematiannya masih aktif, dan pembudidaya heroik sudah terluka. Dia tidak berhasil menjaga semburan air tetap aktif saat serangan mental Nuh mendarat di pikiran dan organ dalamnya. Udara menyebar dan jatuh ke tanah di bawah. Pembudidaya bahkan tidak mampu meledakkannya untuk mengusir penyerangnya, membuatnya tidak berdaya di antara ketiga pembunuh itu. Jason dan Patsy menyerang sekali lagi dengan senjata mereka. Api menutupi permukaan tongkat dan pedang saat mereka merebut tubuh kultivator tua itu. Pria dari keluarga Sosti hendak mengangkat tombak dan menamengnya untuk memblokir serangan. Tetapi rintangan angin menusuk punggungnya lagi, hentikan usahanya untuk bertahan. Tongkat berapi mendarat di bahu kultivator, melepaskan gelombang kejut yang meretakkan tulang di area itu dan menyebarkan api yang membakar kulit dan ototnya. Pedang itu menusuk perutnya, membakar sebagian besar organ dalamnya. Bangsawan itu akan mati, kehidupan meninggalkan tubuhnya, hanya beberapa detik sebelum api membakar seluruh sosoknya. Namun, pada saat itu, pedang hitam menebas pinggangnya secara horizontal, memotong bagian bawahnya dari sisa perutnya. Nuh dengan cepat menyimpan tubuh bagian bawah kultivator dan mengirimkan perintah yang tepat ke robot roh dari cincin antariksa miliknya. Dia mengandalkan item bertulisan peringkat 6 untuk menahan dantian bangsawan. Ekspresi terkejut tidak pernah lepas dari wajah bangsawan itu, dia tetap terkejut bahkan dalam kematiannya. Penatua Hope muncul dari tempat persembunyiannya ketika sang bangsawan meninggal. Dia ingin menikmati kemenangan itu bersama rekan-rekannya. Namun, suara tuannya bergema di area tersebut dan menekan kegembiraannya. "Kamu beruntung aku ada di sini."
Penatua Julia muncul di samping kelompok itu dan mengangkat tangannya, di mana energi mental yang padat tertahan. Spere memainkan gambar pertempuran bangsawan dan menunjukkan wajah Noah, Jason, dan Pansy secara detail. Kamu terlalu lambat dan memberikan terlalu banyak ruang untuk musuhmu, memungkinkan dia untuk mengirim panggilan darurat ke sekutunya. Beruntung bagi Hive, aku telah mencegatnya. Penatua Julia menjelaskan situasinya saat dia menghancurkan bola dengan cengkeramannya. Energi mental bangsawan itu tersebar di udara, menghilang di dunia. Kalian bertiga. Penatua Julia menunjuk Jason, Pansy, dan Hope sambil terus berbicara. Kamu telah menghabiskan terlalu banyak waktu dalam pengasingan, teknikmu bagus, tetapi kamu telah lupa betapa kuatnya kultivator heroik. Kamu harus menggunakan kesadaranmu untuk menahan musuh dan serangan terkuatmu untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, jangan mengandalkan kekuatanmu. Seni bela diri jika mereka tidak seefektif pangeran. Penatua Julia memberikan petunjuk tentang pertempuran, statusnya sebagai pembudidaya peringkat 5 memungkinkannya untuk melihat kekurangan dalam gaya bertarung ketiga tetua. Sedangkan untukmu, pangeran, Penatua Julia menoleh ke Nuh saat fokus pembicaraan tertuju padanya. Kamu juga harus belajar untuk menggunakan kesadaranmu dengan lebih baik, tetapi kelemahan terbesarmu adalah kesederhanaan seranganmu. Tidak ada gunanya memiliki serangan yang kuat jika dapat dilawan dengan mudah. Yah, kamu telah berada di peringkat keempat kurang dari setahun. Kecakapan bertarungmu sudah luar biasa mengingat waktu yang singkat itu. Ingat saja kata-kataku ketika kamu akan membuat atau membeli teknik atau mantra. Nuh melakukan busur sederhana ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Penatua Julia benar, dia telah mencapai kesimpulan yang sama beberapa waktu lalu. Masalah dengan kesadarannya adalah bahwa musuhnya menyamai atau melampaui levelnya, membuat energi mentalnya tidak dapat memengaruhi musuhnya tanpa menggunakan mantra mentalnya. Adapun ofensifnya, seni bela dirinya harus sederhana sehingga dia bisa melakukannya sambil mengaktifkan seni rahasia. Dia bisa menambahkan bentuk yang lebih kompleks hanya setelah keahliannya meningkat. Tidak ada gunanya berbicara tentang mantranya, dia masih harus belajar bagaimana membuatnya. Cara tercepat untuk meningkatkan kehebatan pertempuranku adalah melalui rekan darah. Nuh memikirkan sekali lagi tentang solusi itu. Pikirannya mulai mengeksplorasi sepasang binatang ajaib terbaik yang dapat membantunya meningkatkan gaya bertarungnya. Penatua Julia melambaikan tangannya setelah dia selesai memberikan petunjuk. Bagian atas mayat bangsawan ada di tangan Jason, tetapi segera dipotong menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya oleh mantra Penatua. Potongan-potongan itu jatuh ke tanah di bawah. Jason bahkan tidak mengejar cincin luar angkasa yang jatuh ketika dia melihat Penatua Julia menggelengkan kepalanya ke arahnya. Tinggalkan di sini, kita perlu pasukan negara Utra untuk menemukan sisa-sisa mayatnya. Juga, pembunuhannya akan menyerupai pembunuhan tetua Cheryl, yang mungkin mendorong keluarga Elbas untuk menyerang kekaisaran. Kita harus kembali ke matriks teleportasi sekarang dan tunggu reaksi dari Royals dan keluarga bangsawan. Penatua Julia menjelaskan sekali lagi sebelum menghilang dari pandangan kelompok itu. Nuh langsung mulai terbang menuju pantai barat. Dia telah memutuskan untuk menggunakan masa tunggu ini untuk menciptakan rekan darah yang dia butuhkan, dan untuk melakukannya, dia harus kembali ke benua lama. Lingkungan benua baru lebih kaya dari binatang ajaib peringkat 4. Tetapi dia membutuhkan makhluk khusus, makhluk yang dia tidak yakin dapat ditemukan di tanah baru. Anggota kelompok lainnya dengan cepat mengikutinya.
Pikiran mereka masih mengikuti nasihat Penatua Julia sementara mereka mengejar di belakangnya. Mereka begitu tenggelam dalam pikiran mereka sehingga mereka tidak menyadari bahwa bola bersinar berdarah muncul di tangan Nuh dan dengan cepat dimakan olehnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 527. Tidak tahu kelemahannya lebih baik dari orang lain, bagaimanapun dia adalah satu-satunya yang tahu kekuatannya sepenuhnya. Tubuhnya mengumpulkan nafas untuk variasi di tingkat atas, proses yang membutuhkan energi luar biasa, bahkan bangsawan dan Tian tidak dapat memulai transformasi. Harus dikatakan meskipun tubuhnya tidak dapat menyerap semua nafas yang terkandung dalam apa yang dia makan, sebagian hilang ketika menjadi makanan. Binatang ajaib itu kuat dan memiliki perjalanan kultivasi yang sederhana, tetapi bahkan mereka tidak sempurna. Mereka pasti sudah menaklukkan tanah fana jika mereka bisa menyerap semua nafas yang terkandung dalam mangsa mereka. Namun, Nuh yakin terobosannya akan segera tiba karena dia mengumpulkan makanan dalam jumlah yang tidak masuk akal di benua baru. Dan Tian dan pikirannya juga meningkat cukup cepat. Lautan kesadarannya selalu menjadi keuntungannya yang paling signifikan, dan dantiannya sangat diuntungkan dari teknik kultivasi lubang hitam dan pemahamannya tentang bayangan elemen hukum. Satu-satunya masalah adalah kemampuan bertarungnya. Pelanggarannya hanya kurang, dia telah tumbuh begitu cepat sehingga sebagian besar gulungan yang diperoleh dari warisan Divine Demon sudah tidak dapat digunakan lagi. Dia bisa bertarung dari ujung ke ujung dengan pembudidaya heroik lainnya hanya berkat tubuhnya, tetapi pendekatan itu memiliki terlalu banyak kekurangan, dia tidak bisa terlalu lama mengandalkannya. Begitu kekuatannya ditemukan, para pembudidaya heroik yang melawan Nuh akan melakukan apa saja dengan kekuatan mereka untuk menghentikannya memasuki pertempuran jarak dekat. Meninggalkannya tanpa metode untuk mengalahkan lawan-lawannya. Namun, seni bela diri sendiri tidak dapat meningkatkannya saat ini, dan dia belum menemukan metode untuk membuat mantra. Dia hanya bisa menggunakan rekan darah untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Nuh menggunakan matriks teleportasi di hutan kayu putih untuk kembali ke benua lama. Formasi tersebut membawanya kembali langsung ke Kepulauan Koral. Dia tidak punya banyak waktu karena bangsa Utra akan segera mengetahui kematian bangsawan dari keluarga Sosti dan pemikir, dia perlu berada di sana untuk mendapatkan keuntungan dari situasi itu. Tentu saja, Nuh telah memutuskan binatang ajaib mana yang dia butuhkan. Keahliannya di medan binatang buas terus berkembang saat dia terus menjelajahi area baru, dan menangkap naganya memungkinkan dia untuk menilai kandidatnya dengan lebih baik. Nuh tidak berhenti di Nusantara dan langsung mengambil matriks teleportasi lain, Sarang telah mendirikan banyak pijakan di seluruh benua. Dengan mudah menemukan formasi yang bisa menjangkau zona bahaya tempat tinggal targetnya. Dia pertama kali pergi ke dekat wilayah kerajaan Sandal, di padang rumput yang dipenuhi dengan binatang ajaib tipe kelinci. Dia tidak memiliki serangan yang berbeda. Jadi dia membutuhkan pendamping darah yang licik dan cepat yang dapat mengisi celah yang ditinggalkan oleh seni bela dirinya, sesuatu yang bisa mematikan jika diabaikan. Yang diyakini Nuh sebagai makhluk yang sempurna untuk peran itu adalah elang malam. Nuh tahu bahwa sayap elang malam tidak akan meningkatkan kecepatan terbangnya, elang jarang melebihi ketinggian 1 meter di dunia itu. Namun, dia membutuhkannya untuk kecepatan dan kemampuan manuver udaranya. Paruh dan cakarnya yang tajam adalah senjata yang mematikan jika diimbangi dengan kecepatannya yang luar biasa. Juga, elang malam dapat bergabung dengan kegelapan untuk meningkatkan kecepatan mereka,
Nuh hampir yakin bahwa mereka dapat menggunakan kegelapan bentuk iblis untuk keuntungan mereka. Nuh merasa memancing elang malam peringkat 4 puncak cukup bermasalah. Dia harus mengumpulkan banyak mayat kelinci untuk membuat salah satu dari mereka turun dari langit. Pada saat itu, tebasan yang diarahkan dengan baik, diperkuat oleh seni rahasianya dan sementara elang itu tertegun oleh cakar halusnya, sudah cukup untuk menjatuhkannya. Nuh dengan cepat melakukan prosedur yang diperlukan untuk membuat pendamping darah dan meninggalkan area tersebut, meraih matriks teleportasi yang akan membawanya kembali ke kepulauan. Kehendak makhluk peringkat 4 puncak membebani pikirannya, tetapi dia dapat dengan mudah menahan tekanan itu. Hanya binatang lain di tingkat itu yang dapat membuat bola mentalnya merasakan sesuatu. Tentu saja, Nuh tidak akan berhenti pada satu rekan darah karena dia memiliki lebih banyak ruang di dalam lautan kesadarannya. Menimbang bahwa saya harus menghapus Heilong, saya memiliki lebih dari cukup ruang untuk makhluk peringkat 4 puncak lainnya. Nuh berpikir ketika dia pergi untuk matriks teleportasi lain segera setelah dia kembali ke Nusantara. Tujuannya saat itu adalah sebuah air terjun di wilayah-wilayah yang berada di wilayah pengaruh bangsa Papral. Lingkungan di dekat air terjun adalah zona bahaya yang dihuni oleh spesies aneh binatang ajaib tipe kura-kura. Spesies ini disebut penyu hitam karena warna cangkangnya, dan spesimen dapat menambahkan lapisan pertahanan di atas cangkangnya yang sudah kokoh. Sekarang Nuh telah memutuskan untuk menghapus Heilong dari pikirannya. Dia membutuhkan metode pertahanan lain yang tidak menghabiskan banyak energi. Sesuatu yang dapat diandalkan yang dapat dia gunakan bahkan ratusan kali dalam pertempuran tanpa kelelahan. Menemukan kura-kura hitam peringkat puncak 4 lebih mudah daripada memancing elang, tetapi pembunuhannya membutuhkan waktu lebih lama. Nuh mendapati dirinya harus berurusan dengan banyak kura-kura hitam, yang memiliki banyak spesimen di peringkat keempat. Serangan mentalnya dibelokkan oleh lapisan pertahanan yang muncul di atas cangkang makhluk, memaksanya untuk mengandalkan seni rahasianya untuk membunuh binatang buas itu. Pada akhirnya, dia membunuh seluruh paket dan melakukan prosedur yang dijelaskan oleh mantra body inscription dengan spesimen peringkat 4 puncak setelah membuat ruang di dalam pikirannya. Sosok halus Heilong di dalam pikirannya hancur dan jatuh ke laut di bawah, darah yang membuat tato di kulit Nuh meninggalkan tubuhnya saat dia membunuh rekannya. Dalam waktu lebih dari seminggu, Nuh telah berhasil membunuh 2 monster magis peringkat 4 puncak dari elemen kegelapan dan mengubah mereka menjadi rekan darahnya, memperkuat kemampuan mereka dengan metode penempaan elemental. Setelah tato kura-kura hitam mulai bergerak di dadanya, Nuh tahu bahwa sudah waktunya untuk kembali ke benua baru. Kelahiran Pedang Iblis Bab 528 Ledakan Gelap. Situasi di benua baru telah berkembang dalam waktu singkat di mana Nuh pergi. Pasukan bangsa Utra memperhatikan hilangnya kultivator heroik dari keluarga Sosti dan berhasil melacak cincin luar angkasanya, memastikan kematian bangsawan. Berita itu semakin mengguncang fondasi perilaku damai 3 negara besar di Tanah Baru. Tampak jelas bagi mereka bahwa salah satu kekuatan itu mulai menyerang yang lain. Namun, harus dikatakan bahwa masing-masing kekuatan itu memiliki gagasan berbeda tentang identitas penyerang. Bangsa Papral percaya bahwa kekaisaran atau bangsa Utra telah menyerang lebih dulu. Menyadari bahwa Hiv telah melakukan pembunuhan terakhir, tetapi tidak tahu pasti siapa yang membunuh Penatua Cheryl. Keluarga Elbas percaya bahwa kekaisaran berada di balik serangan itu karena itu adalah satu-satunya negara yang belum menderita kerugian.
Juga, Kekaisaran adalah satu-satunya negara yang memiliki kekuatan untuk melawan bangsa Utra dan bangsa Papral untuk menguasai benua baru. Kekaisaran Sandal, sebaliknya, tidak tahu apa-apa tentang kejadian baru-baru ini. Para pembudidaya heroiknya mencoba mengatur pertemuan dengan dua kekuatan lainnya, tetapi mereka ditolak setiap saat. Jelas bahwa itu adalah tersangka utama. Secara keseluruhan, situasi politik menjadi tegang, tampaknya percikan sekecil apapun dapat memicu perang untuk menguasai wilayah tersebut. Bahkan ada masalah internal di jajaran bangsa Papral dan bangsa Utra. Dewan dan keluarga Elbas terpaksa meminta bantuan sekte dan keluarga bangsawan untuk menyamai kecepatan eksplorasi kekuatan kekaisaran. Pasukan mereka terfragmentasi, mereka tidak mengikuti perintah dari kekuatan pusat secara ketat, yang mengarah pada pembentukan aliansi kecil yang menjelajahi berbagai wilayah sendiri. Perilaku itu lebih sering terlihat setelah pembunuhan. Ketidakpercayaan terhadap Dewan dan keluarga Elbas ada di benak para kultivator heroik yang berasal dari sekte dan keluarga bangsawan. Kekuatan kedua negara besar itu menjadi semakin terfragmentasi karena itu, memaksa Dewan dan Royals untuk menciptakan musuh bersama yang dapat menyatukan barisan mereka sekali lagi. Satu-satunya musuh yang ada di benua baru itu, tentu saja, Kekaisaran Sandal. Sementara itu, para pembudidaya HIV menunggu saat yang tepat untuk bertindak kembali. Mereka dengan aman tetap berada di wilayah yang telah mereka temukan, baik berkultivasi di sebelah danau lava atau meningkatkan pertahanan di sekitar matriks teleportasi. Tiga negara besar tidak menyadari kehadiran mereka di sana, bahkan negara Papral pun tidak dapat menebak bahwa mereka telah membuat perkemahan yang cukup stabil. Laporan terus-menerus sampai ke tangan Penatua Austin. Negara Kepausan menghormati sisi kesepakatannya dengan terus memberitahu HIV tentang situasi politik dan geografis dari bagian Tanah Abadi. Mereka akan saling mencabik-cabik, itu harus menjadi pertunjukan yang bagus. Penatua Jason berbicara ketika Penatua Austin memberitahu anggota kelompok lainnya tentang situasi saat ini. Mereka berada di sebelah danau lava, hanya Penatua Duke, Penatua Morgan, dan Penatua Laurel yang tidak hadir, mereka tetap berada di hutan-hutan putih untuk menangani pertahanan di sekitar formasi. Masalahnya adalah, bisakah kita mendapat manfaat dari situasi ini? Saya tahu bahwa kita mungkin berhasil mengambil bagian dari tanah ini. Tetapi saya bertanya-tanya apakah kita dapat menimbulkan lebih banyak kerusakan pada tiga negara besar. Penatua Hope berbicara ketika dia mendengar kata-kata Jason, pikirannya cocok dengan Nuh untuk apa yang menyangkut situasi itu. Nuh juga ada di sana. Dia telah ditugaskan untuk berpatroli di daerah sekitar Danau Lava segera setelah dia kembali ke benua baru. Dan telah berkumpul dengan teman-temannya sejak Penatua Austin akan membagikan informasi yang diperoleh dari negara Papral. Dia dengan senang hati menerima tugas barunya. Peran itu memungkinkan dia untuk berburu dengan bebas dan untuk terus mengumpulkan makanan yang dibutuhkan untuk terobosan. Dia yakin tidak perlu banyak perubahan untuk terjadi. Aku bertanya-tanya siapa yang akan menyerang lebih dulu. Mereka semua pasti iri pada beberapa sumber daya milik yang lain sekarang. 4 tahun perdamaian terlalu banyak bagi mereka. Nuh berpikir ketika dia mempersiapkan diri untuk kembali ke alam liar, toh tidak ada yang bisa dilakukan di sana. Pangeran, tunggu sebentar. Penatua Austin memanggilnya sebelum dia dapat meninggalkan danau lava. Nuh menoleh hanya untuk melihat bahwa Penatua Austin memberinya cincin luar angkasa sederhana. Tawa Penatua Austin menjawab tatapannya yang bertanya-tanya sebelum dia menambahkan beberapa kata untuk menjelaskan isyarat itu.
Kematian bangsawan telah menempatkan keluarga Elbaz dalam posisi yang sulit. Di antara penyebab yang semakin kuat di benua lama dan ketidakpercayaan yang satu ini, Royals sangat membutuhkan sekutu. Patriark telah berhasil mengeksploitasi situasi ini untuk mengakhiri masalah ini tentang percobaan pembunuhan Anda di dekat negara Afrika. Dia mengatakan bahwa Anda akan menyukainya. Mata Nuh berbinar ketika mendengar kata-kata itu. Dia dengan cepat mengambil cincin itu dan memeriksa bagian dalamnya dengan energi mentalnya. Cincin itu hanya berisi gulungan tua, tetapi keinginan Nuh untuk membaca isinya meningkat saat melihatnya. Nuh turun ke tanah agak jauh dari danau lava dan menemukan tempat yang aman di mana dia bisa memeriksa gulungan itu. Isi cincin itu dikosongkan begitu dia menemukannya. Tidak disangka bahwa keluarga Elbaz benar-benar akan membantu memecahkan masalah ini dengan kehebatan pertempuranku. Nuh berpikir ketika dia menyadari bahwa gulungan itu berisi mantra peringkat 4. Dari elemen kegelapan, Dark Blast, itu adalah mantra yang mengumpulkan breath dan energi mental dalam jumlah besar ke dalam bentuk hitam sebelum meluncurkannya untuk menghancurkan area yang luas. Jumlah energi yang terakumulasi akan memengaruhi kekuatan mantra, artinya aku bahkan bisa mengosongkan pusat kekuatanku untuk membuatnya sehancur mungkin. Ini harus berguna. Nuh membaca mantranya sebelum melihat diagramnya. Dia akan segera menghafalnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 529. Berminggu-minggu berlalu di sebidang tanah abadi, dan situasi politik antara tiga negara besar hanya menjadi lebih tegang pada saat itu. Sementara itu, para pembudidaya dari HIV terus mengamati situasi sambil terus memperkuat posisi mereka di Tanah Baru. Pertahanan di sekitar matriks teleportasi terus menumpuk. Penatua Laurel bahkan mulai menggunakan hutan putih sebagai bentuk perlindungan. Sebaliknya, mereka yang tidak sibuk dengan formasi terus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka dan mengumpulkan sumber daya di area yang dijelajahi. Penatua Hope menangani penjarahan dataran biru, aliran kredit Azure yang konsisten mencapai Kepulauan Coral dan memperbaiki situasi keuangan HIV. Hal itu menguntungkan para pembudidaya dengan bakat api. Pemahaman mereka tentang hukum yang dibawa oleh elemen api nafas meningkat setiap hari. Penatua Julia tidak terlihat dimanapun, dia hanya muncul ketika Penatua Austin membagikan informasi yang dikirim oleh negara kepausan. Nuh terus berburu binatang-binatang ajaib, dia harus terbiasa dengan teman dan mantra darah barunya, tetapi dia kebanyakan terus berjuang untuk mengumpulkan makanan yang diperlukan untuk penyesuaian. Namun pada titik tertentu, dia merasa rasa laparnya telah hilang, hanya diserap oleh rasa kantuk yang samar. Akhirnya, Nuh berpikir ketika dia menggali gua di Medan, instingnya tahu persis apa yang sedang terjadi. Rasa lapar dari binatang ajaib menghilang hanya ketika bentuk mereka mencapai jumlah maksimum nafas yang bisa mereka simpan. Perasaan itu akan muncul kembali setelah tubuh mereka berevolusi. Nuh duduk bersila di dalam guanya saat dia membenamkan dirinya dalam rasa kantuknya. Dia merasakan sensasi hangat dari tubuhnya saat dia memasuki semacam trans. Jaringannya menjadi lebih padat, dan tulangnya lebih kuat. Bahkan organ dalamnya diberdayakan dalam proses itu sehingga bisa memicu kekuatan yang lebih tinggi yang dicapai tubuhnya. Transformasi waktu itu memakan waktu lebih lama. Nuh merasa bahwa perubahan di dalam tubuhnya baru stabil setelah setengah hari. Namun, ketika dia membuka matanya, dia menerima kepercayaan diri yang luar biasa pada kekuatan fisiknya, serta rasa lapar yang lebih kuat. Agresi binatang ajaib meningkat dengan peringkat mereka, tampaknya rasa lapar mereka menyebabkan perilaku mereka.
Nuh berpikir ketika dia berdiri dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan perburuannya. Dia perlu menstabilkan kondisinya dan menyesuaikan seni bela dirinya dengan kekuatan barunya. Dia belum menemukan apa yang mampu dilakukan tubuhnya sekarang. Butuh waktu sekitar 5 tahun baginya untuk mencapai tingkat atas. Pencapaian itu adalah sesuatu yang sering terlihat di dunia manusia, tetapi itu jarang terjadi di lingkungan binatang ajaib. Binatang ajaib jarang memiliki kesempatan untuk memakan makhluk pada tingkat yang sama atau lebih tinggi. Dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki akses ke dantian dari pembudidaya peringkat 4. Mereka biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengumpulkan makanan yang dibutuhkan untuk berevolusi. Makanan utama mereka adalah binatang ajaib yang lebih lemah di dalam kelompok mereka. Namun, Nuh adalah seorang kultivator. Kecakapan bertarungnya memungkinkan dia untuk memakan makhluk yang melampaui kekuatan tubuhnya. Persyaratan yang lebih keras dari tubuhnya dengan mudah dipenuhi dengan perburuan dan pembunuhannya, memungkinkan dia mencapai tingkat atas dari peringkat keempat hanya dalam 5 tahun. Saya bertanya-tanya berapa banyak yang diperlukan untuk mencapai peringkat kelima. Saya mungkin harus hibernasi pada saat itu. Nuh menyeringai ketika memikirkan hal itu. Terobosannya ke tingkat menengah sudah cukup manusiawi, sedangkan ke tingkat atas sudah sesuai dengan proses evolusi binatang ajaib. Keberadaannya perlahan-lahan selaras dengan status hibridanya. Nuh menikmati perasaan ketiga pusat kekuatannya meningkat dengan mantap. Dia tidak tumbuh secepat ini sejak masanya di Akademi Kerajaan. Kurangnya metode nutrisi tubuh peringkat 5 telah menghentikan kemajuannya di bidang itu untuk waktu yang lama. Nuh harus menjadi kultivator heroik sebelum dia bisa melihat semua pusat kekuatannya meningkat bersama. Nuh menghabiskan hari-hari berikutnya untuk terbiasa dengan tubuh barunya. Tidak perlu banyak waktu untuk menyesuaikan seni bela dirinya dengan kekuatan barunya, tetapi dia masih merasa kagum dengan kekuatan baru yang bisa dia ekspresikan. Dia adalah bibrida di tingkat atas sekarang, tahap terakhir dari peringkat keempat. Dia bisa merobek binatang ajaib di tingkat menengah dengan tangan kosong. Tak perlu dikatakan seberapa besar kekuatannya meningkat ketika dia menggunakan Secret Art. Situasi damai itu berubah ketika pembaruan berikutnya dari bangsa Papral tiba. 6 sosok berkumpul di udara di atas danau lava. Mereka mengelilingi Penatua Austin saat mereka menunggunya untuk membagikan laporan yang baru saja dia terima. Tatapan heran diarahkan ke arah Nuh. Teman-temannya segera menyadari terobosannya. Juga, semacam aura dingin dan biadab mengelilinginya. Waktu yang dihabiskannya di hutan belantara memengaruhi kondisi mentalnya dan, akibatnya, aura yang dipancarkannya. Namun, sebelum siapapun dapat memujinya atau mengajukan pertanyaan, Penatua Austin berbicara, meminta perhatian kelompok itu. Dewan dan keluarga Elbas telah mencapai kesepakatan. Mereka akan menyerang wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Sandal untuk menyatukan kekuatan di bawah mereka dan menenangkan kekecewaan mereka. Waktu kita telah tiba. Penatua Austin tersenyum ketika dia berbicara. Situasi yang ditunggu-tunggu oleh Hiv akhirnya tiba. Itu adalah kesempatan mereka untuk menyerang area yang dikuasai oleh 3 negara besar. Siapa sasaran kita? Penatua Jason bertanya. Dia tampaknya yang paling bersemangat di antara kelompok itu. Jawaban atas pertanyaannya tidak datang dari Penatua Austin tetapi dari Nuh. Kami akan menyerang keluarga Elbas, tentu saja. Penatua Austin mengangguk ketika dia memandangnya. Pangeran Iblis dari Hiv cocok dengan semua standar yang harus dimiliki oleh kultivator organisasi yang paling menjanjikan. Persiapkan dirimu, kita akan menyerang segera setelah 3 negara besar terkunci dalam pertempuran.
Penatua Austin berbicara sebelum membubarkan kelompok itu. Niat bertarung bersinar di matanya saat dia menghilang dari posisinya untuk membuat persiapan. Kelahiran Pedang Iblis bab 530. Bangsa Utra adalah satu-satunya kekuatan yang bisa ditargetkan oleh Hiv. Bangsa Papral tahu tentang keberadaan kekuatan keempat di benua baru. Dan Kekaisaran Sandal akan diserang oleh dua negara besar. Menargetkan keluarga Elbas adalah satu-satunya pilihan yang dimiliki para pembudidaya dari Hiv. Juga, pantai selatan terhubung dengan wilayah di bawah kendali Royals. Hiv harus melumpuhkan mereka jika ingin mempertahankan kendali atas Danau Lava. Danau Lava adalah wilayah paling penting yang ditemukan oleh Hiv. Lagi pula itu adalah tempat yang berisi jejak yang ditinggalkan oleh makhluk ilahi. Tidak ada yang bisa menandingi nilai tempat itu. 2 minggu berlalu setelah Penatua Austin membagikan informasi mengenai serangan terhadap Kekaisaran, negara Papral tidak menghubungi Hiv pada periode itu. Kemudian, pada pagi hari ke-14, buku catatan bertulis dari peringkat 4 pembudidaya Hiv memberitahu mereka bahwa mereka harus berkumpul di daerah tempat keluarga bangsawan Sosti meninggal. 7 pembudidaya heroik berkumpul di atas tanah yang terdiri dari spesies binatang ajaib tipe kera, dengan pembudidaya 5 peringkat 4 berdiri di belakang 2 tetua di peringkat kelima. Hanya Penatua Duke dan Penatua Morgan yang tidak hadir. Mereka harus mempertahankan teleportasi matriks sementara anggota kelompok lainnya mencoba mendapatkan keuntungan dari pertempuran antara 3 negara besar. Kami membunuh semua orang di jalur kami dan menjelajahi wilayah di sisi lain pantai selatan. Mereka mungkin akan menyadari bahwa ada orang lain yang licik di belakang mereka, tetapi kami tidak akan menjadi tersangka pertama jika kami tidak meninggalkannya dengan selamat. Anda akan melakukannya menjaga para pembudidaya di peringkat keempat, serahkan yang lebih kuat kepada kami. Semoga berhasil. Penatua Austin berbicara beberapa patah kata sebelum menghilang tepat di depan para tetua lainnya. Penatua Julia melambaikan tangannya sebelum melakukan hal yang sama. Angin kencang yang aneh menyapu kelima pembudidaya, angin tampaknya memengaruhi kesadaran mereka. Penatua Julia menutupi kehadiran mereka sekali lagi. Serangkaian anggukan dipertukarkan di antara mereka berlima sebelum mereka mulai terbang ke timur. Mereka bergerak dengan hati-hati, waspada terhadap kemungkinan ancaman yang muncul di depan mereka. Lingkungan di bawah mereka berubah saat mereka maju di sepanjang pantai selatan, bahkan suhunya berkurang saat gunung bersalju yang tinggi muncul di bidang pandang mereka. Gunung itu memancarkan aura berbahaya, sepertinya ada sesuatu yang kuat menguasai wilayah itu. Itu adalah binatang ajaib. Kita bisa terbang melewatinya. Nuh berbicara kepada teman-temannya melalui kesadarannya. Nalurinya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa makhluk kuat yang menghuni gunung bersalju adalah binatang ajaib. Dia merasakan semacam ketakutan primordial ketika dia memasuki jangkauannya. Namun, tidak ada gunanya menjelajahinya sekarang karena tampaknya tidak mengandung sesuatu yang termasuk dalam jajaran dewa. Kelompok itu hanya dapat menyelidikinya dalam perjalanan kembali ke Danau Lava. Para pembudidaya dari sarang terbang mengelilingi gunung, menghindari terlalu dekat dengan sisinya. Salju turun di daerah itu. Rasa dingin yang dipancarkan oleh kepingan salju itu tampaknya dapat memengaruhi bahkan para pembudidaya peringkat 4 karena teman-teman Nuh menggigil dari waktu ke waktu. Hanya Nuh yang tidak terpengaruh oleh lingkungan itu, tubuhnya membakar lebih banyak nafas untuk menangkis rasa dingin itu, tetapi tidak mengalami kerusakan apapun. Saya mungkin bisa memblokir beberapa serangan terlemah dari seorang kultivator heroik dengan tubuh saya sendiri sekarang.
Saya harus lebih percaya diri dengan status saya sebagai bibrida. Pikir Nuh ketika melihat bahwa tubuhnya tidak mengalami kerusakan sedikit pun di tempat itu. Bahkan belum sebulan berlalu sejak terobosannya di tingkat atas, Nuh belum bisa menguji batas kekuatan barunya dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak menemukan kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran sengit melawan makhluk yang kuat karena penyetelan seni bela dirinya, mempelajari mantra barunya, dan 2 rekan darah barunya. Juga, dia tahu bahwa pertempuran akan datang, dia tidak bisa mengambil risiko merusak wujudnya karena pengujiannya. Namun, dia tahu kekuatan binatang ajaib peringkat 4 dengan cukup baik. Dan dia tahu bahwa dia seharusnya lebih kuat dari mereka karena dia adalah bibrida, yang memberinya pemahaman umum tentang batas kemampuannya. Kelompok itu melintasi gunung hanya untuk melihat bahwa salju tidak berhenti turun bahkan ketika mereka mencapai pantai timur. Dataran putih luas terbentang dalam pandangan mereka dan menghubungkan 2 garis pantai dengan lapisan es di bawah tanah biru. Namun pada saat itulah Penatua Hope memberi isyarat kepada kelompok itu untuk berhenti dan melakukan metode penyelidikannya. Angin dingin bertiup di wajah kultivator HIV yang heroik. Nuh samar-samar bisa memahami kekuatan mereka dari jumlah getaran yang menyapu tubuh mereka. Ada 2 pembudidaya agak jauh dari sini, salah satunya tampaknya dalam tahap cair. Penatua Hope berbicara ketika dia menoleh untuk melihat reaksi rekan-rekannya. Dia melihat bagaimana beberapa dari mereka menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian. Seberapa kuat kamu dibandingkan dengan pembudidaya peringkat 4 lainnya di tahap cair? Nuh bertanya ketika dia melihat tidak ada yang mau merumuskan rencana pertempuran. Penatua Hope berpikir sejenak sebelum menjawab dengan kata sederhana. Rata-rata. Nuh mengangguk pada jawabannya dan menoleh untuk melihat Penatua Jason. Nuh telah mengamati mereka masing-masing saat mereka terbang melewati lingkungan yang dingin. Jason adalah orang yang tidak terlalu menggigil selama penerbangan. Jason dan aku akan mengurus pembudidaya di tahap gas, kalian bertiga bisa memfokuskan yang lain. Siapapun yang menang lebih dulu akan membantu yang lain. Rencana Nuh sederhana, dia akan bekerja sama dengan yang terkuat di kelompoknya dan dengan cepat mengakhiri nyawa musuh yang lebih lemah. Elder Hope berada di tahap cair, jadi dia dibutuhkan melawan yang lebih kuat. Kalau begitu, kita menyerang dari langit. Elder Hope berbicara setelah dia setuju dengan Nuh. Kelompok itu terbang lebih tinggi di langit saat mereka menggunakan awan di atas mereka untuk menyembunyikan tubuh mereka.